Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perhitungan pendapatan nasional yang akan dibacakan oleh 1. Safira Nur Afifah NIM 195231230, 2. Aprilia Nailul Salam 195231242, 3. Jauser Rizal Ahmad Wijaya 195231256. 1. Cara perhitungan pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur lajunya tingkat pembangunan dan perkembangan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan pendapatan nasional juga dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian suatu negara. Metode perhitungan pendapatan nasional merupakan salah satu cara untuk menentukan jumlah atau besar dari nilai pendapatan nasional tersebut. Selain untuk mengetahui jumlah pendapatan nasional suatu negara, metode perhitungan pendapatan nasional juga bisa dijadikan alat evaluasi, di mana negara bisa menilai dan mengevaluasi kinerja para sumber daya manusianya dan mengukur produktivitas negaranya. Terdapat 3 metode perhitungan yang bisa digunakan untuk mengetahui jumlah atau nilai dari pendapatan nasional, antara lain 1. Dengan cara pendapatan, 2. Dengan cara produksi, dan 3. Dengan cara pengeluaran. Untuk cara pendekatan pendapatan atau income a product adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Pendekatan ini mengarah pada penerimaan atas penggunaan faktor-faktor produksi. Hal yang termasuk faktor produksi adalah tenaga kerja, modal, tanah, dan keahlian atau kewirausahaan. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah, pemilik modal akan mendapatkan bunga, pemilik tanah dapat memperoleh sewa, keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pendapatan adalah sebagai berikut. Y sama dengan R plus W plus I plus P. Keterangannya, yang Y itu adalah pendapatan nasional, R pendapatan dari upah, gaji dan lainnya, W pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, P pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Dengan cara produksi. Dengan pendekatan ini, pendapatan nasional dihitung dengan cara menjumlahkan nilai tambah atau value added dari seluruh sektor produksi selama satu periode tertentu atau biasanya dalam 1 tahun. Nilai tambah yang dimaksud di sini adalah selisih antara nilai produksi atau nilai output dengan nilai biaya antara nilai input yang terdiri atas bahan yang terlibat dalam proses produksi termasuk bahan baku dan bahan penolong. Hal ini dirumuskan dengan Y sama dengan kurung P1 kali Q1 plus kurung P2 kali Q2 plus titik-titik kurung PN kali Qn. Keterangannya, Y yaitu pendapatan nasional, P1 harga barang ke 1, Q1 jenis barang ke 1, PN harga barang ke N, Qn jenis barang ke N. Dalam perhitungan pendapatan nasional dengan pendekatan produksi ini, ada satu hal yang harus diingat, yaitu jangan sampai melakukan penjumlahan berulang atau multiple accounting. Terdapat suatu produk baik barang maupun jasa. Oleh sebab itulah aspek yang harus dijumlahkan dalam perhitungan, yakni nilai tambah atau value added. Suatu produk baik barang maupun jasa bukan dilihat dari nilai akhirnya. Contoh soal, harga per unit kapas 10.000, harga benang 15.000 per unit, harga kain 20.000 per unit, dan harga baju koko 40.000. Maka besarnya nilai akhir dan nilai tambah dari benda-benda ini yaitu nilai akhir sebesar 85.000 dan nilai tambahnya sebesar 40.000. Jadi yang dimasukkan ke dalam hitungan pendapatan nasional adalah nilai tambah yang berjumlah 40.000, bukan nilai akhir yang berjumlah 85.000. Karena jika nilai akhirnya yang dimasukkan ke dalam hitungan, maka kita akan melakukan kesalahan berupa pengulangan penjumlahan. Hal ini harus dihindari karena nilai akhir baju koko terdapat nilai akhir kain. Dan dalam nilai akhir kain terdapat nilai akhir benang, serta dalam nilai akhir benang terdapat nilai akhir kapas. Inilah yang disebut penjumlahan berulang. Cara pengeluaran. Perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu.
Komponen-komponen perhitungan pendapatan dengan metode pengeluaran ini adalah A. Konsumsi rumah tangga, household consumption. B. Konsumsi pemerintah, government consumption. C. Pembentukan modal total domestic bruto, investment expenditure. A. Ekspor neto, net export. Sehingga diperoleh rumus pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran sebagai berikut. Y, yaitu pendapatan nasional, sama dengan C. Consumption atau konsumsi rumah tangga, plus I. Investment, investasi. G. Government expenditure atau pengeluaran pemerintah, plus X sebagai ekspor, min M sebagai impor. Contoh soal: pengeluaran konsumsi 10 miliar rupiah, pemerintah 4 miliar rupiah, pengeluaran pengusaha 12 miliar rupiah, ekspor 14 miliar rupiah, impor 5 miliar rupiah. Hitunglah pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Y sebagai pendapatan nasional, yaitu sama dengan 10 miliar rupiah sebagai consumption atau konsumsi rumah tangga, ditambah 12 miliar rupiah sebagai investasi atau investment, ditambah G sebagai government expenditure sebagai pengeluaran pemerintah, yaitu hasilnya 26 miliar rupiah. Kemudian ditambah dari hasil ekspor 14 miliar rupiah dikurangi impor 5 miliar rupiah, yaitu hasilnya 9 miliar rupiah. Kemudian dari hasil 26 miliar rupiah ditambah 9 miliar rupiah, yaitu 30 miliar rupiah. 2. Pendapatan pribadi dan pendapatan disposable. Pendapatan pribadi merupakan pendapatan yang diterima semua rumah tangga dalam perekonomian atau yang diterima satu keluarga dari penggunaan faktor-faktor produksi yang dimilikinya dan dari pembayaran pindahan. Pembayaran pindahan merupakan sebuah proses pemberian yang dilakukan oleh pemerintah kepada kelompok masyarakat, di mana dalam kelompok masyarakat yang diberikan tidak dituntut untuk melakukan sebuah imbalan jasa atau melakukan usaha sebagai alasan atas pemberian. Namun, ada juga yang tidak masuk dalam pendapatan pribadi dari pendapatan nasional, di antaranya A. Keuntungan perusahaan yang tidak dibagikan. B. Pajak yang dikenakan pemerintah ke atas keuntungan perusahaan. C. Kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah dan para pekerja kepada dana pensiunan. Rumus pendapatan pribadi adalah PI sama dengan NNI plus TP transfer payment dikurangi IJS iuran jaminan sosial ditambah IA iuran asuransi ditambah laba ditahan ditambah pajak perseorangan. Pendapatan disposable, pendapatan yang siap dibelanjakan. Disposable income adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna memberi barang dan jasa konsumsi dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Disposable income ini diperoleh dari personal income PI dikurangi dengan pajak langsung. Pajak langsung atau direct tax adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, artinya harus langsung ditanggung oleh wajib pajak, contohnya pajak pendapatan. Jadi pada intinya pendapatan disposable dapat digunakan untuk membeli barang-barang yang ingin ia miliki, namun ada juga yang mengalokasikan sebagai dana konsumsi dan untuk tabungan masa depan. Jika dirumuskan sebagai berikut: YD sama dengan YB min T. Kemudian YD C plus S. YD sama dengan pendapatan disposable, YB pendapatan real, T sebagai pajak, C sebagai konsumsi, S sebagai tabungan. Yang ketiga yakni menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi. Kesuksesan suatu negara dilihat dari pertumbuhan ekonominya, sementara kesuksesan pemerintahan suatu negara dilihat dari kemampuannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi negaranya. Pertumbuhan ekonomi ini penting untuk diperhatikan, bahkan terus ditingkatkan karena menjadi indikator keberhasilan kinerja pemerintah dan jajarannya dalam menciptakan kehidupan yang lebih baik dan sejahtera bagi rakyatnya. Oleh sebab itu, setiap negara senantiasa berusaha untuk menggenjot pertumbuhan ekonominya agar mencapai optimal bahkan maksimal. Berhasil tidaknya pencapaian pertumbuhan ekonomi suatu negara dicirikan dengan hal-hal berikut. Yang pertama, produktivitas meningkat. Yang kedua, laju pertumbuhan penduduk dan produk per kapita tinggi. Yang ketiga, laju pertumbuhan struktural tinggi. Yang keempat, adanya gelombang urbanisasi, yakni perpindahan penduduk
dari desa ke kota. Yang kelima, ekspansi negara maju. Dan juga banyak yang bisa dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi diantaranya, atau banyak faktor yang bisa dijadikan indikator pertumbuhan ekonomi diantaranya. Yang pertama, produk domestik bruto atau PDB. Yang kedua, pendapatan real per kapita. Yang ketiga, kesejahteraan penduduk. Yang keempat, tingkat penyerapan tenaga kerja dan pengangguran. Sebagai pendapatan nasional, PDB diukur dalam satuan rupiah berdasarkan harga konstan. Sementara ukuran pertumbuhan ekonomi bukanlah dalam satuan rupiah, melainkan dalam satuan persentase. Jika persentase pertumbuhan ekonomi yang diperoleh positif dan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, maka perekonomian negara tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, apabila persentase pertumbuhan ekonomi menurun, bahkan negatif, itu artinya perekonomian negara itu mengalami kemunduran atau penurunan. Pertumbuhan ekonomi yang negatif itu mengindikasikan bahwa pendapatan nasional real yang diperoleh negara pada periode tertentu lebih kecil atau lebih rendah dibandingkan dengan periode yang lalu. Dengan indikator PDB, pertumbuhan ekonomi dapat dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut. R buka kurung T min 1, T tutup kurung sama dengan PDB T dikurangi PDB T min 1, atau bisa juga menggunakan rumus yang ada di sampingnya, PDB T min 1 kali 100%. Dengan keterangan R itu untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi dalam satuan persentase. PDBT menunjukkan produk domestik bruto atau pendapatan nasional real pada tahun pertama. PDBT min 1 itu sama dengan produk domestik bruto pendapatan nasional real pada tahun sebelumnya. Dan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi, terlebih dahulu harus diketahui nilai PDB selama. Guna memberikan gambaran yang lebih jelas tentang perhitungan pertumbuhan ekonomi, dapat ditunjukkan contoh khusus seperti berikut. PDB Indonesia tahun 2008 sama dengan 467 triliun, sedangkan PDB pada tahun 2007 adalah 420 triliun. Maka berapakah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2008 jika diasumsikan harga tahun dasarnya berada pada tahun 2007? Jawabannya R T min 1, T sama dengan PDBT dikurangi PDBT min 1, yaitu PDBT 467 dikurangi 420 atau 420 kali 100% sama dengan 11,19%.